Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita dibekali oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini di hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29, demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di bahasa Batak didok, torang ni arinai di dasi Yohanes ma Jesus ro tusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sudah mengenal seseorang dengan baik, maka kita akan memiliki pandangan yang benar tentang orang tersebut. Bisa dikatakan pengenalan yang benar akan menghasilkan sebuah pengakuan atau kesaksian. Itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis pada firman Tuhan hari ini. Yohanes benar mengenal siapa dia. Yohanes mengetahui bahwa dia adalah perintis jalan bagi Tuhan. Meskipun orang banyak melihat apa yang dikerjakannya sebagai Mesias ataupun sebagai Elia, tetapi Yohanes benar-benar mengetahui bahwa dia bukanlah lebih besar daripada yang akan datang itu. Itu sebabnya ketika dia melihat Yesus, dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Berbicara tentang anak domba, kita mau diingatkan yang pertama, ketika peristiwa di mana tulah ke-10 jatuh pada bangsa Mesir. Allah melalui Musa memfirmankan bahwa ketika darah anak domba itu diletakkan di depan pintu, maka itu tandanya bahwa hukuman itu tidak akan terjadi pada mereka. Ini berarti mau dikatakan kepada kita bahwa anak domba itu adalah simbol keselamatan. Dan ini yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yesuslah keselamatan itu. Yesus datang ke tengah dunia ini sebagai korban untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yesuslah yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dan menebus manusia dari segala dosanya. Itu artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan bagi kita. Kalau Yohanes katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," berarti mau mengajarkan kepada kita bahwa dialah yang diberikan Allah untuk mendamaikan kita, bahwa dialah yang diberikan Allah untuk menyelamatkan kita dan dunia ini dari segala hukuman kekal. Karena itu kita diajak sekarang melalui firman Tuhan hari ini. Yohanes mau mengarahkan kita, mau mengarahkan semua orang bukan kepada dirinya, tetapi dia mau mengingatkan dan mengarahkan kita kepada Yesus yang sebagai juru selamat di tengah dunia ini. Karena itu kalau dia adalah juru selamat dunia ini, kita diajak Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan untuk selalu mempercayai dan mengimani dia di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang diberikan Allah untuk menjadi keselamatan bagi kita. Itu sebabnya tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin kehidupan kita selain daripada Allah. Karena itu mari kita arahkan seluruh hidup kita. Mari kita arahkan seluruh fokus perhatian kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada korban yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu di tangan dialah kehidupan itu ada. Mari kita percaya dan mari kita mengimani dia di dalam kehidupan kita. Kalaupun hari ini kita akan melakukan segala aktivitas kita mau diingatkan pikiran kita, hati kita, hidup kita, perjalanan hidup kita kepada Yesus yang sudah diberikan bagi kita. Karena itu letakkan iman kita kepada dia, tetap jalani hidup kita dengan selalu menjadikan Tuhan sebagai fokus dan tujuan kehidupan kita. Tantangan pasti ada, tapi yakinlah ketika kita selalu mempercayai dia, mengimani dia dan mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Mari berjalan bersama dengan Tuhan.
dan diarahkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia, dosa kita sudah diampuninya. Dan itu bukan karena kebaikan kita, tapi itu karena anugerah Allah. Dialah jalan satu-satunya untuk kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Mari bersama dengan Tuhan, kita selalu mempercayai Dia dan selalu setia kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi karena Tuhan sudah menyapa kami dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Dialah anak domba yang sudah diutus ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dialah korban yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk menghapus segala dosa kami. Biarlah Tuhan hati kami, hidup kami terarah hanya kepada anak-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadanya, mengimani Dia dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami senantiasa tunjukkan itu melalui perbuatan kami setiap harinya. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bahkan dalam satu hari ini segala aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami, tuntun kami dan pelihara kami, dan tetap mampukan dan kuatkan kami untuk terus kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam sakit penyakit mereka. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka serta pengharapan yang hidup. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sudah menjamin segala kehidupan kami. Kami mau serahkan segala kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berjalan bersama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.